Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita insya Allah segera melanjutkan pembahasan ini. Kita mulai halaman 43, mulai dari Innal Mubadzirin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal Mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Kenapa al-mubadzirin tidak al-mubadzirun? Kenapa al-mubadzirin? Inna memasukkan isim, merafakan khobar. Oke, karena inna itu bekerja menasabkan isim, merofakkan khobar, mansubnya bilya karena Jamak muzakkar salim. jamak muzakkar salim. Itu dia jawabannya. Jamak muzakkar salim itu kalau dia mansub ditandai dengan ya. Kalau dia majrur baru ditandai dengan ya. Jangan tertipu dengan baru. Al-mubadzirin itu jamak muzakkar salim. Kalau dia dinasobkan ditandai dengan ya. Tapi kalau dia dijarkan baru dia ditandai dengan ya juga. Kalau dia marfu, nah itu ditandai dengan waw. Kalau al-mubadzirin itu isim inna, khobarnya mana? Khobarnya jumlah wa ma ba'daha. Dari kanu ikhwana syaiton. Kanu ikhwana syayatin. Ikhwana kenapa ikhwana enggak ikhwanu? Karena khobar kanu. Khobar kanu. Isimnya mana? Isimnya waw. Isimnya waw. Kalau begitu jumlah bukan ini? Filia. Jumlah fi'liyah. Nah jumlah ini fi mahalli raf'in khobar inna, menempati posisi rafa menjadi khobarnya inna tadi. Al-mubadzirinnya itu menjadi isim inna. Syayatin kenapa syayatini? Oh, mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih dia majrur apa tidak? Ya, majrur. Apa tanda jar? Kasroh. Kasroh. Syayati itu jamak bukan? Jamak. Jamak mudzakkar salim atau bukan? Jamak taksir. Ini jamak taksir. Jamak taksir dari asyaitan. Syaitanun, syaitanani, syayatinu. Maka ada syayatini. Kalau dia jamak mudzakkar salim, nggak akan nunnya itu kasroh. Thayyib, kita lanjut sekarang. Hadza ta'lilun nahyi. Ini alasan bagi larangan. Larangan apa? Larangan untuk berlaku boros. Kan dilarang wala tubadzir sebelumnya kan? Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kalian berlaku boros. Nah, kenapa dilarang la tubadzir? Ini dia. Karena orang yang boros itu adalah 11 12 sama iblis, kerabat dekat dari syaitan. Nah, itulah ta'lil linnahyi. Wa huwa, dan alasan ini ghayatun fi dhammi wat taqbih, adalah puncak dari celaan az-zammi wal taqbih, dan pernyataan buruk tindakan boros. Ai maksudnya adalah innal mubadzirina kanu amthalasy syayatin wa ashbahahum. Sungguh orang-orang yang boros itu mereka semua sama, semisal dengan syaitan dan serupa dengan mereka fil ifsad, dalam hal berbuat kerusakan, dalam melakukan kerusakan atau pengrusakan. Li'annahum yunfiquna fil batili, karena mereka menginfakkan harta mereka dalam kebatilan. Wa yunfiquna fis syarri, dan menginfakkan, mengeluarkan harta mereka dalam kejahatan. Wal ma'siyati, dan maksiat atau pembangkangan terhadap Allah. Fahum, kalau begitu, maka mereka, para pelaku pemborosan itu, orang-orang yang boros itu, amsaluhum, semisal dengan mereka, setan-setan itu. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, sedangkan syaitan itu sangat kufur, sangat ingkar terhadap Tuhannya, terhadap nikmat Tuhannya juga. Ay mubalighan fi kufrani, sangat mendalam dalam hal keingkaran terhadap nikmat Allah, dalam mengingkari nikmat Allah. La yuaddi haqqan nikmah, keadaannya tidak menunaikan hak nikmat Allah yang wajib untuk disyukuri. Hak dari nikmat Allah adalah disyukuri.
bersyukur atas nikmat Allah. Kadzalika ikhwanuhul mubadziruna, seperti itu juga, kadzalika, kanya seperti, kadzalik, seperti itulah juga ikhwanuhul mubadzirun, teman-temannya, teman-teman syaitan yang berlaku boros itu, la yu'adduna haqqan ni'mah, mereka tidak menunaikan hak dari nikmat Allah, yakni syukur atas nikmat itu. Wal matlubu, padahal yang diminta adalah ayyun fiqu, hendaknya mereka atau berinfak fit ta'ati, dalam berbagai ketaatan, dalam banyak ketaatan, ini jamak, wal huquqi, dan hak-hak atau berbagai macam hal yang wajar, yang pantas untuk diinfakkan harta kepadanya, ghairu mubadzirin, dalam keadaan tidak berlaku boros. Ya, orang kalau berinfak dalam ketaatan di jalur kebaikan, dalam kebenaran, nggak ada istilah mubadzir. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq sanggup menginfakkan total hartanya demi perjuangan Rasulullah, perjuangan dalam Islam. Nah, sebegitunya tidaklah dinamakan bahwa Abu Bakar telah berlaku boros. Karena walau banyak yang diinfakkan, bahkan total diinfakkan, jika itu di jalur kebaikan, tidak berlaku istilah boros. Sebaliknya, jika infak itu diarahkan kepada kebatilan, kemaksiatan, keburukan, walau hanya sedikit saja, nilainya adalah nilai boros, pemborosan. Nggak ada gunanya, sia-sia. Kita lanjutkan. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Asluhu in tu'rid anhum. Asalnya, maksud ini sedang menjelaskan kata imma itu ya. Imma di pangkal ayat ini itu asalnya adalah in, lalu digandeng dengan ma-nya ma tambahan yang didekatkan atau yang dimasukkan ke dalam in itu, sehingga dibaca imma. Nunnya lebur karena dekatnya makhraj huruf nun dengan mim, sehingga cukup dengan menggunakan tasydid. Padahal kalau diurai, imma itu terdiri atas dua kata, ada in dan ada ma. Pertanyaannya, ngapain ma ini didatangkan, digandengkan dengan in? Untuk menegaskan. Oke, itu jawabannya. Di sini sudah ada tertulis ya. Zaidatun litakid. Ma ini tambahan atau ditambahkan untuk penegasan. Wan nunu litakid. Begitu juga nun bertasydid yang ada di ujung tu'ridhanna. Itu juga nunnya nun untuk fungsi takkid, penegasan. Maka nunnya pun dinamakan nunut taukid. Kalau nama pakai waw, nunut taukid. Kalau fungsi pakai hamzah, takkid. Itu bedanya. Jangan samakan, jangan mengatakan ini nunut takkid, salah. Nama nunnya nunut taukid, fungsi nunnya fungsi takkid. Nah, jadi kembali lagi ke asluhu itu, asalnya adalah in. Jadi wa imma tu'ridhanna, asalnya in tu'rid anhum, jika kamu menolak mereka, berpaling boleh juga, berpaling dari mereka, benar-benar berpaling dari mereka, ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha, karena mengharapkan kasih sayang dari Tuhanmu yang kamu harapkan. Kenapa berpaling? Ya maksudnya berpaling, nggak ada yang kita beri gitu loh. Kita nggak memberi apa-apa, padahal ada peminta-minta yang datang. Atau ada orang fakir yang mendekati kita bermohon. Atau kerabat-kerabat kita juga. Tolonglah Cing, tolonglah Mpok. Kenapa? Apa yang bisa ditolong? Ya, kasihlah kita 2 juta, 5 juta begitu. Aduh. Nah, mulai aduh ini sudah mulai berpaling namanya. Karena kita memang tidak akan memberinya. Aduh gimana ya, saya lagi banyak keperluan gitu. Nah, jika kita berpaling, jika Anda berpaling dari mereka, tidak memberi apa yang diinginkannya, apa yang harus dilakukan? Faqul lahum qawlan maysura. Ucapkan perkataan yang mudah dicerna, bahasanya juga ringan, nggak usah berbelit-belit, to the point. Aduh mohon maaf Pok, gitu. Kami sedang butuh sekali. Anak-anak ada yang kuliah, mereka butuh biaya. Kemudian
kebutuhan dapur nih mendesak juga. Kemarin lagi ada musibah, kemudian kita juga akhirnya ya urun rembuk meringankan kadarnya. Jadi mohon maaf nih belum bisa. Nah, seperti itu kan dipahami namanya. Enggak berbelit-belit, mudah, gampang dipahami, tapi harus lemah lembut, layyinan, jangan kasar. Apa sih, Pok? Minta mulu. Lu kan gagah, kerja dong. Ini kalimat begini nih janganlah. Yang lemah lembut saja. Mohon maaf ya, Pok ya. Wa'idhum wa'dan jamila, dan janjikan kepada mereka janji yang baik, yang indah, yang cakep. Insya Allah nanti kapan waktu, jika Allah berkenan memberi kelapangan rezeki, kita bisa berbantu, saling bagi, saling peduli, insya Allah. Mohon doanya aja ya, Mpok ya, kan enak begitu. Jangan meninggalkan luka di hati karena itu jauh dari kasih sayang Allah. Padahal tadi kan masih juga berharap kasih dan sayang Allah. Walau kita nggak memberi, tetapi dengan sikap kita yang lemah lembut, maka Allah pun sayang kepada kita, nggak menjatuhkan murka atau laknatnya. Balik lagi lihat ayat. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika. Apa kedudukan ibtigha'a? Punya li ajli. Ya, kalau li ajli betul. Jadi ini li ajli. Ya. Untuk tujuan mencari rahmatin, kasih sayang, rahmat, perhatian, kebaikan, mir rabbika, dari Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala, tarjuha. Apa kedudukan kata kerja tarju? Dia fi'il mudhari', fi'il madhinya roja. Kalau anta tarju. Ini jumlah atau bukan? Jumlah ini bukan jatuh setelah ma'rifah justru. Jatuhnya setelah nakirah rahmatin. Ia menjadi sifat atau na'at. Maka terjemahannya ada unsur yang engkau harapkan. Struktur bahasa Arab tidak selalu harus diikuti letter luck dalam bahasa terjemah. Kalau diikuti apa adanya, bahasa terjemah kita jelek. Jadi ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha, karena mengharapkan kasih sayang dari Tuhanmu yang engkau harapkan. Enggak usah yang engkau mengharapkannya, apalagi yang engkau berharap akan dia, akannya. Kalau itu bahasa terjemah tapi tahun 50-an. Bermula, mubtada bermula. Kalau fa'ul bih akan dia. Afwan Pak Ustaz. Pak Ustaz itu kan ada innya. Inma jadi sartia kan? Inma tuqridu anhum sampai tarju sartia. Iya. Nanti jawabannya fa tuh, fa. Jawab sartin. Fakul, betul. Fakul. Kenapa pakai fa? Maksud saya, kenapa nggak cukup dengan qul lahum qawlan maysura? Itu jawab. Kenapa pakai embel-embel fa? Ini karena jawab syaratnya kata kerja perintah. Kalau jawab syaratnya itu amr atau nahi, maka harus ada fa. Ini berlaku untuk seluruh jumlah syartiyah. Kalau madhi langsung nggak pakai. In itu kan harfu syartin. Dia ada tu syartin. Menjazamkan dua mudhari. Jika memang mudhari itu ada dua-duanya. Di sini ada mudhari apa tidak setelah in? Ada. Yang mana? Turid. Sama tarju. Apakah dia dijazamkan? Jazam. Iya. Ya, fi'il mudhari ini mabni karena dia bersambung dengan nunut taukid. Dia mabniun 'alal fathi litisalihi bi nunut taukid ats-tsaqilah, tapi fi mahalli jazmin, menempati posisi jazam dengan alasan dia fi'lus syarat. Fi mahalli jazmin fi'lus syarti li'annahu fi'lu syartin. Oke. Kalau tarjuha ini hanya sifat atau na'at saja. Rahmatin tarjuha. Jumlah fi'aliyah fi mahalli, bukan fi mahalli nasbin, tapi fi mahalli jarrin. Sifat itu harus mengikuti mausufnya. Na'at itu harus ikut man'utnya. Kalau man'utnya rahmatin, otomatis jumlah ini juga menempati posisi jar.
Kalau ingin dikonkretkan, ibtigha'a rahmatin min rabbika marjuwatin, yang diharapkan. Faqul lahum qawlan maysura. Apa kedudukan qawlan maysura? Maf'ul dari fakul. Maf'ul apa? Qawlan masdar. Masa betul li ajli dong, li ajli. Bukan. Kalau li ajlih itu memberikan alasan. Kalau maf'ul fih itu zaraf. Ini bukan zaraf. Maf'ul mutlak. Dia masdar yang berakar pada kata qul itu. Maka dia menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu ada 3 macam kan fungsinya. Yang pertama li ta'kidil fi'li. Pertama untuk menegaskan kata kerja. Yang kedua untuk menjelaskan macam. Yang ketiga untuk menjelaskan bilangan. Yang mana dari 3 ini? Menjelaskan macam. Macam perkataannya perkataan yang mudah dan lemah lembut. Qaulan maysura. Maf'ul mutlaq li bayanin naw'. Kita lanjut lagi. Wasyaqu, konteks kalimatnya, yashhad, konteks kalimat ini membuktikan bi annal kalama, bahwa pembicaraan ini fil amal, berkaitan dengan menginfakkan harta benda. Fal murad, maka yang dimaksud adalah in a'radta an dzawil qurba wal masakin wa ibnis sabil. Jika engkau berpaling orang yang memiliki kekerabatan dengan Anda, wal masakin, dan Anda berpaling orang-orang miskin, dan Anda berpaling juga dari orang yang terlantar dalam perjalanannya, idza lam tajid ma tu'tihim, Anda berpaling dari mereka apabila Anda tidak menemukan apa yang akan engkau berikan kepada mereka, padahal mereka butuh, padahal mereka minta, faqul, maka ucapkanlah lahum kepada mereka qaulan sahlan layyina, perkataan yang mudah dan halus atau lemah lembut. Wa'idhum, apa arti wa'idhum? Janjikan mereka. Oke. Id itu adalah fi'il amr dari wa'ada. Madhinya wa'ada, mudhari'nya ya'idu, amrnya id. Dalam pendekatan sharaf atau nahu, wa'ada itu adalah kata kerja yang fa fi'ilnya huruf illat, disebut fi'il mithal karena huruf illatnya ada di depan. Kalau di tengah disebut ajwaf. Kalau di ujung disebut nakis. naqis. Dalam tasrif, waw yang ada pada fa fi'il sehingga fi'il ini menjadi fi'il mithal, saat ia dimudhari'kan dan diamarkan, jika ditasrif dari madhi menuju mudhari' dan amr, waw yang ada di pangkalnya saat ia sudah menjadi mudhari' dan amr hilang, dihadzaf. Wa'ada ya'idu id, hilang waw. Wasala yasilu sil, hilang waw. Waqa yaqi qi, hilang waw. Wa'a ya'i i, hilang waw. Wafa yafi fi, hilang waw. Wathaba yathibu thibatan, hilang waw. Wada'a yada'u da', hilang waw. Wa miqa yamiqu miqatan, hilang waw. Wajada yajidu jidatan, hilang waw atau jid kalau amarnya. Wada'a yada'u da', hilang waw. Waqa'a yaqa'u qa', hilang waw. Wasana yasinu sin, hilang waw. Wasala yasilu sil, hilang waw. Wasi'a yasa'u sa', hilang waw. Waroda yaridu rid, hilang waw. Wahaba yahabu hab, hilang waw. Memang itu sudah aturan tasrif dari fi'il mithal itu pada mudhari' dan amr waw mahdzufah atau hudzifat fa'uhu, wawnya itu dihilangkan. Memang sudah tuntutan tasrifnya karena munasabah atau perlu penyelarasan ini itu bukan. Oke. Wa'idhum, dan janjikanlah mereka atau berjanjilah kepada mereka wa'dan jamila, dengan janji yang baik, yang bagus. Apa kedudukan wa'dan? Maf'ul mutlaq. Kita lanjutkan. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, dan janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu. Maghlulatan. La taj'al yadaka
maghlulatan ila unuqik. Apa kedudukan yadaka? Yadaka maf'ul. Ulbi. Kalau maghlulatan? Halun, hal, maf'ul. Iya, hal dari yadaka. Bahasa Arab atau bahasa Al-Quran itu fleksibel sekali ya. Karena maghlulatan juga bisa kita katakan hal. Bisa kita bilang dia na'at untuk man'ut yang mahdzuf. Sehingga kalimatnya nanti kalau dalam ditafsirkan, wala taj'al yadaka yadan maghlulatan. Bisa juga. Ila unuqika. Apa arti ila di sini? Coba pahami bahasa Indonesianya aja dulu. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu oleh lehermu. Emang leher bisa membelenggu hingga ke lehermu. Oke, masih bisa itu. Ilahnya lil ghayah ya. Ila unuqika hingga lehermu. Ini gambaran apa sebenarnya? Orang pelit. Oke, gambaran pelit, pikir, ogah berbagi. Tangannya dibelenggu begini aja, di dalamnya ada duit Rp1.000, nggak kelihatan. Nah ini sudah dalam keadaan terbelenggu begini, di leher pula, ditekan pakai dagu. Apalagi kalau sudah sampai di tengkuknya, ditaruhnya, makin nggak kelihatan, saking pelitnya manusia. Jadi ila itu ghayah. Sekarang kalau berwudu, saya mau tanya. Ketika berwudu, kan ada ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ilas salati, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Apa maksud dari wa aydiyakum ilal marafiq? Basuh kedua tangan. Hingga siku. Enggak sih. Ya. Oke. Kalau begitu, apakah ini menuntut kita untuk dalam cara kita berwudu itu harus mulai dari ujung jari kita terus berakhir di siku, atau yang dimaksud adalah siku saja, siku pun harus kena walaupun caranya adalah mulai dari siku sekalipun nggak ada masalah? Mana yang benar nih? Dari ujung jari ke siku. Ujung jari Ustaz sampai siku. Jadi orang yang berwudu mulai dari siku menuju ujung jari salah. Tapi tertibnya Tertib itu adalah mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang kemudian. Dalam pengertian, mulai dari wajah, kedua tangan, kanan dulu, lalu kiri, kemudian mengusap kepala, kedua telinga sunnah saja, kaki kanan dulu, baru kiri. Itu tertib namanya. Gimana nih? Sebelum ini kalian jawab, saya tambahkan aja lagi satu. Masih konteksnya berwudu. Pada lanjutannya adalah kalimat, wamsahu biru'usikum. Apa arti ru'us? Kepala. Berarti mengusap rambut nggak sah. Tapi wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian. Berarti kalau begitu mengusap rambut ketika kita berwudu sudah cukup. Sah artinya. Sah. Kecuali nggak ada rambut. Iya, untuk orang yang botak kan itu tujuan ayat ini. Karena Allah Maha Tahu ada di antara hambanya yang rambut itu sudah tidak tumbuh lagi di kepalanya. Nah, ketika itu dia cukup dengan mengusap kepala. Tapi kalau dia berambut, dengan mengusap rambutnya sudah cukup karena rambut itu bagian dari kepala, juz'un minar ra'si. Itu loh. Dan dalam kita berwudu tadi, yang penting itu adalah membasuh tangan kita hingga siku. Siku ini masuk dalam anggota yang dibasuh. Ayat ini tidak berbicara teknis bahwa Anda harus mulai dari ujung jari menuju siku. Sehingga ketika kita berada di depan keran dalam berwudu, jari dulu kita munculkan begini. Setelah itu air mengalir menuju siku. Enggak begitu. Siku pun dimulai nggak masalah. Ayat ini tidak bicara teknis itu, dari mana mulai. Ayat ini berbicara bahwa siku itu harus menjadi anggota yang Anda basuh ketika basuh tangan. Dari manapun Anda memulainya. Paham? Jadi bukan harus memulai dari jari. Gitu loh, karena ayat ini sedang tidak berbicara tentang teknis bagaimana Anda memulainya dan berakhir di mana. Ayat ini hanya berbicara tangan yang Anda basuh, siku itu harus termasuk di dalamnya. Itu tujuannya. Ustadz mau tanya dong Ustadz, itu kan Ya. ada yang kalau wudhu itu yang nggak buka sepatu gimana Ustadz? Itu dalam keadaan bagaimana ya Ustadz? Selain perang ya? Iya, dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan itu boleh mengusap bagian atas dari sepatunya. Selama sepatunya itu tidak tersentuh oleh najis.
Jalanan yang jauh sudah dibenarkan untuk mengusap bagian permukaan atas ya sepatu. Jadi bukan bawahnya yang dibasuh. Maka diistilahkan seandainya agama ini dengan akal, maksud saya campur tangan akal itu ada, intervensi nalar itu mutlak, niscaya yang dibasuh ketika menggunakan sepatu begitu itu bagian bawah. Padahal tidak. Saat kita memakai sepatu itu yang diusap adalah permukaan bagian atasnya, di punggung telapak kaki. Bukan bagian telapak kakinya, bukan perut telapak kaki, bukan. Tapi punggungnya. Dan saya menjawab ini tadi, tentang berwudu tadi, karena ada penjelasan dari seorang ustadz yang mengatakan bahwa berwudu itu harus dari jari, dan mengusap rambut saja itu nggak sah wudunya, harus kepalanya. Daging atau kulit kepalanya harus kena air. Yang nggak begitu dong. Rambut itu kan juz'un minar ra'si. Nggak menyulitkan kok agama ini. Cuma kadang-kadang kita yang menjelaskannya itu memberi kesan begitu sulitnya agama. Padahal begitu mudahnya. Gampang. Ad-dinu yusrun. Wala yushad ad-dinu ahadun illa ghalabah. Kita kalau mempersulit diri dalam pengamalan agama ini, pada gilirannya kita akan kewalahan sendiri. Padahal mudah. Kita lanjut. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Tamthil lil bukhl. Ini adalah perumpamaan untuk tindakan kikir, pelit. Ai la takun bakhilan manu'an la tu'ti ahadan syai'an. Janganlah Anda menjadi orang yang kikir atau pelit, manu'an, yang menahan harta, la tu'ti ahadan syai'an, yang tidak Anda beri seseorang apapun, famathaluka inda idzin, maka permisalan dirimu, perumpamaan Anda inda idzin ketika itu, kamathali, sama seperti semisal man hubisat yaduhu anil infaq, orang yang dibelenggu tangannya dari infak, wasyuddat ila unuqihi, itu dia, dan diikatkan kuat dan diikatkan erat ke lehernya sehingga nggak bisa lagi membuka telapak tangan karena sudah dibelenggu dan diikatkan ke leher. Syuddat itu diikatkan dengan keras, diikatkan dengan erat, dengan kuat, ila unuqihi, ke lehernya. Wala tabsutha kullal basti, tapi jangan juga Anda membentangkan tangan Anda seluas-luasnya. Tamthilun litabdzir. Ini adalah permisalan untuk tindakan boros, mubadzir. Mubadzir itu kan orangnya ya. Tindakannya adalah tabdzir. Permisalan untuk tindakan boros. Maksudnya wala tatawassa' fil infaq tawassu'an mufritan. Janganlah Anda berlapang-lapang dalam infak tapi secara berlebihan. Mufritan itu secara berlebihan. Tawassu'an mufritan artinya dengan berlapang-lapang, dengan terbuka yang berlebihan. Bihaitsu, di mana la yabqa fi yadika syai'un. Tidak tersisa sedikit pun harta di tanganmu, maksudnya dalam hidupmu dan seterusnya. Wal gharadu minal ayah, dan maksud dari ayat atau tujuan dari ayat ini adalah la takun bakhilan wala musrifan. Janganlah Anda menjadi manusia yang bersifat boros, bersifat pelit, wala musrifan, dan tidak juga orang yang boros melampaui batas. Fataqauda malumam mahsuro, karena hal itu akan menyebabkan Anda maluman, tercela, mahsuro, dan dalam keadaan Anda penuh sesal. Mahsur artinya sesal, menyesal di kemudian hari. Malum itu bakhil, untuk bakhilnya, sedang mahsuronya itu untuk musrif. Jika Anda pelit, Anda akan tercela. Jika Anda boros atau melampaui batas dalam memberi, maka Anda mahsur, Anda akan menjadi orang yang menyesal. Maksudnya di sini dijelaskan lagi, fatasira madmumam minal khalqi wal khaliq, menyebabkan fa-nya fa sababiyah ini yang menyebabkan Anda akan menjadi orang yang tercela minal khalqi, mendapatkan celaan, mendapat cela dari makhluk, wal khaliq, dan dari pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala. Munqati'an minal mal, akan terputus dari harta.
Anda akan menjadi orang yang terputus dari harta. Kamaning qata'a fi safarihi, seperti orang yang terlantar, terputus dalam perjalanannya, binqita'i markabatihi, karena terputusnya atau tidak adanya, lenyapnya, hilangnya kendaraan yang ditungganginya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Inna rabbaka, sungguh Tuhanmu akan membentangkan, melapangkan rizki untuk orang yang ia kehendaki. Wa yaqdir, dan Tuhanmu juga akan menjadikan sempit rizki bagi orang yang dikehendakinya pula. Maksudnya adalah yuwassi'ur rizqa ala man yasha'. Dia Allah akan melapangkan rizki bagi orang yang dikehendakinya, wa yudayyiqu ala man yasha', dan dia juga akan menjadikan sempit rizki itu bagi orang yang dikehendakinya pula. Wa huwal qabid, dialah zat yang maha menggenggam. Al-basit, dialah juga zat yang maha melapangkan. Al-mutasarrifu fi khalqihi, yang bertindak dalam kehidupan makhluknya. Bima yasha'u, dengan apapun yang dia kehendaki. Hasabal hikmah, sesuai dengan manfaat hikmah atau rahasia yang hanya dia Allah yang tahu. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Karena dia sungguh, Allah maksudnya, sungguh maha mengetahui keadaan hambanya dan maha melihat gerak-gerik hambanya. Maksudnya, innahu alimun bimasalihil ibad. Sungguh dia, Allah, maha mengetahui maslahat hamba-hamba atau para hambanya. Kebutuhan-kebutuhan, desakan-desakan para hambanya. Wat tafawutu fil arzaq, dan berjenjangnya tingkatan rezeki itu, laisa li ajlil bukhli, bukan disebabkan oleh pelitnya Allah melimpahkan rezeki kepada hamba, tetapi li ajli riayatil masalih, bertujuan untuk tujuan menjaga kemaslahatan, memelihara, riayah itu memelihara kemaslahatan makhluk hidup hamba-hambanya di muka bumi ini. Fallahu ta'ala ya'lam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, dia mengetahui dan selamanya mengetahui min masalihihim, dari semua maslahat para hambanya, ma yakhfa alaihim, sesuatu yang tersembunyi atas diri para hambanya itu. Para hambanya nggak tahu, tapi Allah tahu. Para hambanya mungkin tahu bahwa kebutuhannya A, tapi Allah lebih tahu bahwa kebutuhannya adalah B. Hambanya maha tidak tahu tahu bahwa kebutuhannya adalah banyak, tapi Allah maha tahu bahwa kebutuhan hambanya tidak harus dipenuhi sebanyak itu. Karena Allah maha tahu akan apa yang terjadi menimpa hambanya seandainya keran rizki karunia itu dibukakan semuanya dari langit dan bumi untuk para hambanya di muka bumi ini. Kita ingin yang kita mau, Allah ingin yang kita perlu. Maka dibatasi sesuai kehendak Allah. Tujuannya agar maslahat kehidupan, atau istilah lainnya adalah konsep keadilan ilahi itu tegak terwujud dalam kehidupan. Rasulullah bersabda, innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian hanyalah dibantu, ditolong oleh orang-orang yang lemah di sekeliling kalian. Tanpa mereka kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak bisa apa-apa. Ketika Allah limpahkan karunia, mendunia, dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali, termasuk dokter. Nah, ketika kita sakit, kata dokter, sorry, obatnya sendiri, saya nggak butuh uang lagi dari Anda. Coba itu. Tukang-tukang, kuli-kuli, penjual-penjual, nggak ada yang mau lagi. Nggak ada petani, nggak ada warung, nggak ada yang nanam beras, nggak ada nanam padi. Coba itu. Yang terjadi akumulasi dari ini semua adalah kerusakan dalam kehidupan. Ini yang kita maksud. Neraca keadilan ilahi nggak akan tegak jika Allah akhirnya melimpahkan, membocorkan semua nikmat, semua karunia ke tangan orang-orangan dari semua hambanya di muka bumi. Allah maha adil, Allah maha tahu, Allah maha tahu tentang apa tujuan kehidupan ini dan bagaimana mengelola kehidupan ini, bagaimana manajemen kehidupan duniawi ini. Nah, dari sini kita ambil pelajaran juga. Maka jangan
berlaku kasar kepada orang-orang lemah yang menolong kita sehari-hari di rumah, di lingkungan kerja kita. Qulu lahum qawlan maisura. Faqul lahum qawlan maisura. Sama pekerja kita kasar, ngomel melulu. Kadang-kadang hak mereka nggak dipenuhi. Saat gajian nggak diurus. Yang bagus itu sebelum tanggalnya gajian keluarkan. Itu bagus tuh. Mereka juga butuh, cuma mereka nggak berani bicara. Nah, imbalannya berikan perhatian yang cukup untuk mereka. Bahasa Rasulnya adalah a'tul ajira qabla ayyajiffa arafuh. Berikan hak orang yang bekerja sebelum kering keringatnya. Maksudnya adalah lelah dari kerja itu sebelum lenyap lelahnya, sudah bolehlah diberi ketika waktunya sudah sampai. Oke, sampai di sini. Sampai waktunya. Jazakumullah khairan katsira. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.